Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Setelah kemarin saya mengajak kalian berkeliling ke dalam negeri Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan mengajak kalian ke luar negara, yaitu Brunei Darussalam. Yang kalian tahu mungkin Brunei hanya negara penghasil minyak kan? Padahal banyak sisi gelapnya dari negara ini. Sisi gelap? Wah, ngeri banget kelihatannya bang. Penasaran jadinya. Nah, maka dari itu saya akan mengajak kalian berkeliling ke Brunei Darussalam. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Sultan Hasan Al-Bolkiah adalah raja yang paling lama memerintah sebuah negara, yaitu sejak 5 Oktober 1967. Sedangkan gelar ratu yang paling lama berkuasa dipegang oleh Ratu Elizabeth II dari Inggris dengan masa pemerintahan lebih dari 70 tahun. Istana Nurul Iman di Brunei Darussalam menyandang gelar sebagai istana tempat tinggal terbesar di dunia menurut Guinness Book of World Records. Kediaman resmi raja itu dibangun dengan biaya sekitar $1 miliar atau 15,9 triliun dengan kurs terkini yaitu Rp15.963. Berapa jumlah ruangan yang ada di Istana Nurul Iman, Bang? Istana tersebut dibangun di atas lahan seluas 50 hektare dan mempunyai 1.788 kamar termasuk 257 kamar mandi. Selain itu ada balai singgahsana masjid yang dapat menampung hingga 1.500 jemaah. Ruang perjamuan ruangan ini mampu menampung hingga 5.000 tamu pada acara-acara kenegaraan atau pesta besar. Ada kamar pribadi sultan serta garasi istana yang sangat besar mampu menampung lebih dari 100 mobil. Brunei Darussalam menegaskan larangan perayaan Natal sejak 2014. Bagi umat Kristiani dan Katolik yang ingin merayakan Natal, kegiatannya harus dilakukan secara privat dan harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Bagi warga yang melanggar akan dikenai denda 319 juta atau hukuman kurungan penjara hingga 5 tahun. Alasan dilarang kenapa bang? Brunei adalah negara muslim yang menerapkan hukum syariah sebagai bagian dari sistem hukumnya. Dalam pandangan sebagian besar ulama, perayaan Natal dianggap sebagai perayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga pemerintah melarangnya untuk menjaga kesucian ajaran agama. Pemerintah Brunei juga mencegah penyebaran agama non-Islam dan menjaga keutuhan identitas Muslim di negara tersebut. Pada 2020, Brunei Darussalam mencatatkan rasio kepemilikan kendaraan terhadap populasi tertinggi di antara negara-negara ASEAN, yaitu sekitar 997,8 kendaraan per 1.000 penduduk. Artinya rata-rata setiap orang di negara itu telah mempunyai kendaraan roda 4-nya masing-masing. Mobil apa saja yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Brunei? Mobil yang paling banyak dimiliki di negara tersebut seperti Toyota Camry, Honda Accord, Toyota Innova, Honda Odyssey, BMW, Mercedes-Benz, dan Lexus. Mengutip monitor Civic.org, Reporters Without Borders menempatkan Brunei Darussalam di posisi ke-154 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers. Pejabat setempat dapat menutup perusahaan media tanpa alasan dan mendenda, serta memenjarakan jurnalis hingga 3 tahun karena pemberitaan yang dianggap jahat. Apa alasan utama di balik pembatasan kebebasan pers di Brunei Darussalam? Pemerintah Brunei yang dipimpin oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah menganggap kontrol terhadap media sebagai cara untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Dengan membatasi kebebasan pers, pemerintah dapat mencegah kritik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, sebagian besar media di Brunei dimiliki oleh pemerintah atau badan-badan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Sehingga hal ini mengarah pada penyajian informasi yang bias dan terbatas, serta mengurangi keberagaman suara di media. Brunei Darussalam tidak mengenakan PPh perorangan dan mengenakan tarif pajak sebesar 55% kepada perusahaan. Tak hanya itu, warga setempat juga tidak perlu membayar pajak penjualan serta tanpa pajak jaminan sosial. Namun mereka harus menyumbang 5% dari pendapatannya ke dana tabungan yang dikelola negara. Lantas, bagaimana Brunei mempertahankan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan gratis meskipun tidak ada penerimaan dari pajak penghasilan? Brunei membiayainya melalui dari pendapatan minyak dan gas, Brunei Investment Agency, dan sistem pengelolaan keuangan yang efisien. Selain itu dengan populasi yang relatif kecil sekitar 450,
jiwa, Brunei tidak menghadapi tekanan besar untuk menyediakan layanan publik dalam skala yang sangat besar, sehingga biaya layanan bisa dikelola dengan baik tanpa mengandalkan pajak penghasilan. Taman Jerudong di distrik Brunei Muara dibangun dengan dana dari pemerintah sebesar 1 miliar dolar. Lokasi hiburan yang didirikan pada 1994 lalu itu disebut sebagai taman termahal dan terbesar di Asia Tenggara. Meskipun dikecam luas oleh internasional, hukum syariah diterapkan pertama kali di Brunei Darussalam pada 2014. Dengan demikian, hukuman seperti rajam, cambuk, dan amputasi bagi pencuri, pelaku zina, dan hubungan seks sesama jenis diberlakukan. Meskipun hanya sebuah negara kecil, Brunei Darussalam berhasil melestarikan hampir 80% wilayahnya tetap menjadi hutan hujan. Hutan-hutan tropis itu merupakan rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang terancam punah seperti macan dahan Sunda, burung enggang, dan bekantan. Brunei menjadi negara Asia yang melarang penangkapan dan penangkapan sirip hiu sejak Juni 2013 lalu. Pengambilan sirip hiu dianggap sebagai praktik kejam dan merugikan kelangsungan ekosistem. Tak hanya itu, penjualan dan impor produk hiu juga dikriminalisasi di negara itu. Pada 2019, Brunei Darussalam menempati peringkat ke-35 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Apa bentuk pengawasan pemerintah Brunei untuk mencegah praktik korupsi? Brunei memiliki undang-undang yang tegas terhadap pelanggaran korupsi dengan sanksi yang berat bagi individu yang terbukti melakukan korupsi, termasuk denda besar dan hukuman penjara yang lama. Yang jelas beda dengan Konoha, korupsi 300 triliun hukumannya hanya 3 tahun penjara denda Rp5.000, kacau banget. Brunei Darussalam memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 1,9 hingga 2,4% pada tahun 2018. Dengan demikian, negara itu termasuk salah satu negara dengan utang paling sedikit di dunia. Sebagai negara dengan implementasi hukum syariah, Brunei Darussalam menyebut pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim sebagai zina. Direktur Human Rights Watch untuk Asia John Sifton melalui BuzzFeed News mengatakan beberapa pasangan beda agama akan dilabeli dan dilaporkan sudah meninggalkan negara itu. Minyak sangat penting bagi perekonomian Brunei. Produksi minyak mentah dan gas alam menyumbang 90% dari perekonomian negara. Ladang minyak darat di Seria di Brunei adalah salah satu ladang minyak paling penting di negara itu. Pada tahun 1991, sebuah monumen yang disebut Monumen Miliar Barel dibangun untuk merayakan produksi barel minyak miliaran ladang minyak Seria. Masjid-masjid di Brunei terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Unsur tradisional dan futuristik berpadu sempurna dalam arsitektur masjid-masjid ini. Misalnya Masjid Omar Ali Saifuddin yang menggunakan campuran unsur Mughal dan Melayu dalam desainnya. Masjid ini memiliki karpet dari Arab Saudi dan lampu gantung dari Inggris. Masjid As-Salihan di Brunei terlihat seperti masjid di Marrakesh, Maroko. Sering dijuluki sebagai Venesia dari timur, Kampong Ayer adalah pemukiman bersejarah di Sungai Brunei saat mengalir melewati kota bandar Seri Begawan. Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah dibangun di atas sungai dan memiliki rumah dan bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman yang berdekatan. Bahkan tempat ini menjadi tujuan wisata utama di negara ini. Warga Brunei menerima pendidikan gratis di semua tingkatan, 7 tahun sekolah dasar dengan 3 tahun pendidikan menengah, setelah itu para siswa melanjutkan ke pelatihan kejuruan. Pendidikan terakhir mengarah ke setara dengan O dan A level Inggris di mana ujian dilakukan bersama oleh Sindikat Ujian Lokal Universitas Cambridge dan Kementerian Pendidikan Brunei. Bagaimana kualitas pendidikan di Brunei terjaga meskipun disediakan secara gratis? Sekolah-sekolah di Brunei umumnya dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Dan proses evaluasi dan akreditasi secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Tasek Merimbun merupakan danau yang dikelilingi oleh daerah pedalaman yang dilindungi dari Tasek Merimbun Heritage Park, salah satu kawasan konservasi teratas di Kesultanan secara keseluruhan. Danau besar ini merupakan danau alami terbesar di Brunei. Letaknya di dekat Mukim Rambai di Kecamatan Tutong, sekitar 70 km dari ibu kota, Bandar Seri Begawan. Di sekitar tepiannya terdapat bunga tiger lily. Anda juga akan melihat perahu-perahu tua berlabuh di dermaga Lapuk yang semuanya diselimuti oleh kanopi hutan yang hijau mekar. Di sanalah kelelawar buah berkerah putih terbang di antara cabang-cabang.
Taman Jeludong adalah taman hiburan terbesar di Asia Tenggara dengan taman airnya sendiri yang terletak di Brunei Darussalam yang terkenal di seluruh Asia sebagai The Kingdom of Unexpected Treasures. Taman Jeludong ini memiliki 30 wahana seperti komedi putar, kapal bajak laut, mobil bumper, dan banyak lagi. Ambuyat adalah hidangan nasional Brunei yang sangat lengket, dibuat dengan pati pohon sagu yang dimasak menjadi zat yang mirip dengan lem. Biasanya dimakan untuk makan siang dengan saus asam yang difermentasi dan berbagai sayuran di sampingnya. Ambuyat secara tradisional disiapkan untuk acara-acara khusus di mana ia berfungsi sebagai pengganti nasi. Penduduk setempat memakannya dengan tongkat bambu bercabang ganda yang dikenal sebagai candas, dan cara terbaik untuk memakan ambuyat adalah dengan memutar-mutarnya di sekitar tongkat lalu mencelupkannya ke dalam saus. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.